Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nama saya Muhammad Jeffrey, NIM saya 119 2011 3289. Dan saya dari kelompok 6 mata kuliah Hukum Islam di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya pribadi akan membahas tentang dua bagian dari pokok pembahasan, yaitu tentang pembaharuan atau reformasi hukum Islam di Indonesia. Dan saya akan mendapatkan dua bagian terakhir, yaitu tentang yang ketiga, pemikiran tokoh pembaruan reformasi hukum Islam Indonesia. Dan yang selanjutnya ada bentuk-bentuk pembaharuan reformasi hukum Islam di Indonesia. Dan nanti kita ke sana akan membahas tentang keduanya. Untuk memudahkan ini, mari kita sambil membuka makalah kita. Ya, baiklah, kita akan membahas satu bagian yang pertama, yaitu C, tentang pemikiran tokoh pembaruan reformasi hukum Islam di Indonesia. Jadi yang telah kami bagikan atau telah kami sediakan di makalah kami itu ada 4 tokoh ya. Yang pertama adalah Hasbi Ash-Shidiki, tokoh yang kedua yaitu Hazairin, tokoh yang ketiga itu ada Munawir Syad Sazali, yang keempat ada Ibrahim Hussein. Dan kita akan bahas satu persatu. Baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu tokoh pemikiran dari tokoh pembaruan Islam reformasi hukum Islam di Indonesia, Hasbi Ash-Shidiki, yang berjudul atau pemikirannya itu yang terkenal adalah Fikih Indonesia. Ya, siapa ini beliau? Beliau adalah merupakan pemikir kenamaan Indonesia yang menekuni berbagai disiplin ilmu keislaman, khususnya dalam bidang hukum. Beliau berpendirian bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan elastis. Jadi sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Ijtihad merupakan sarana untuk melahirkan hukum-hukum lewat pemahaman terhadap wahyu dalam melihat pentingnya upaya perumusan kembali fikih yang kepribadiannya Indonesia. Menurut beliau, hukum Islam harus dapat menciptakan hukum fikih yang sesuai dengan latar belakang sosial, kultur, dan religi masyarakat Indonesia. Jadi kesimpulannya kita dapat ambil ya. Jadi tokoh ini itu berpendapat bahwa sebenarnya hukum Islam itu elastis dan bisa diatur gitu. Jadi menurut beliau berpikir bahwa fikih Indonesia ini harus berbeda dengan fikih yang luar negeri. Fikih Indonesia itu harus yang sesuai dengan karakteristik budaya dan juga kepribadian bangsa Indonesia, begitu. Baiklah, yang kedua ada tokoh, yaitu tokoh Hazairin. Pemikiran beliau berjudul Mazhab Nasional Indonesia. Hazairin adalah mantan guru besar hukum Islam dan hukum adat Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Seperti diketahui, di antara sumbangsi beliau dalam pemikiran hukum di Indonesia itu ada pembentukan mazhab nasional. Jadi beliau merupakan pendiri mazhab nasional. Apa itu mazhab nasional? Jadi mazhab nasional itu adalah pembentukan atau bentuk mazhab yang sesuai dengan kepribadian dan karakteristik bangsa Indonesia. Jadi beliau berpendapat, menurut beliau, hanya dengan menghilangkan ijtihad dan taklid, maksud saya dengan menghilangkan taklid dan menggantinya dengan kebebasan berijtihad, kita dapat dengan sempurna mempertautkan hukum adat yang dengan kehendak hukum ilahi. Pemikiran beliau dalam hukum Islam antara lain adalah mengenai asas bilateral dalam hukum kewarisan. Menurut beliau, sistem kekeluargaan atau perkawinan dan kewarisan dalam terhadap ayat-ayat perkawinan dan kewarisan dalam Al-Quran adalah bilateral. Bilateral maksudnya konon merupakan simpulan atas hasil
telaah beliau terhadap ayat-ayat perkawinan dan kewarisan dalam Al-Quran. Beliau meyakini Al-Quran adalah anti kepada masyarakat yang unilateral, yakni masyarakat yang berklan-klan menurut sistem kekeluargaan serta matrilineal dan patrilineal. Jadi Al-Quran menurut yang beliau sampaikan, Al-Quran itu hanya meridhoi masyarakat yang bilateral. Jadi nggak sesuai dengan ketika kita melihat masyarakat yang berbeda dengan bilateral gitu, di luar bilateral. Jadi beliau membuat mazhab yang baru untuk tapi sesuai pemikiran beliau. Baiklah, kita akan bahas yang ketiga. Siapa tokoh yang ketiga? Tokoh yang ketiga itu ada Munawir Syadzali, yang pemikiran beliau berjudul Reaktualisasi Hukum Islam. Reaktualisasi hukum Islam berasal dari kata aktual yang mempunyai arti baru sedangkan menjadi pembincangan umum, nyata dan sesungguhnya. Jadi reaktualisasi berarti penyegeraan atau pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, penyegeraan atau tindakan untuk menjadikan aktual atau baru atau hangat kembali, maka reaktualisasi ajaran Islam berarti penyegeraan atau pembaruan kembali pemahaman dan pengamalan umat Islam atas pedoman atau petunjuk dalam agama. Terus dalam hukum Islam, kata reaktualisasi ini sangat populer ya di Indonesia pada tahun sekitar tahun 1985, ketika Munawir Syadzali melontarkan ide mengenai bunga bank, dan pada saat itu dengan bunga bank dan pembagian warisan sama antara anak laki-laki dan perempuan. Padahal kita tahu bahwa di Al-Quran itu jumlah pembagian anak warisan kalau bagian laki-laki adalah 2 bagian perempuan, tapi beliau mengatakan sama dengan itu. Itulah salah satu contoh pemikiran beliau gitu. Yang keempat, kita akan bahas tentang tokoh yang keempat, yang terakhir. Siapa beliau? Beliau adalah Ibrahim Hussein, dan judul pemikiran beliau itu adalah memfikihkan Naskoti. Ibrahim Hussein adalah salah satu pakar fikih Indonesia yang cukup terkemuka. Beliau pernah menjabat guru besar Fakultas Syariah IAIN, sekarang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pemikiran tentang pembaruan hukum Islam dimunculkan untuk menyambut gagasan Munawir. Dasar pemikiran beliau adalah bahwasannya ketentuan hukum bagi setiap aktivitas tidak semuanya tercantum secara tegas dalam nas, maka perlu ada istihad dalam menghadapi berbagai persoalan baru dengan berdasarkan pada pedoman dan kaidah-kaidah yang telah diakui dan ditetapkan dalam ilmu ushul fikih. Nah, jadi itu tadi ada 4 tokoh yang kita bahas, yang akan kita bahas, dan selanjutnya kita akan bahas pada bab yang terakhir, yaitu D, tentang bentuk-bentuk pembaharuan atau reformasi hukum Islam di Indonesia. Jadi kalau di bab C kita telah bahas tentang tokoh-tokoh dan pemikirannya. Sekarang kita akan bahas yang D. Ya, apa itu yang D? Yaitu tentang bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuknya itu yang paling besar yang mencolok di Indonesia yang kami temukan telah kami buat dalam makalah. Apa itu? Yaitu lahirnya naskah kompilasi hukum Islam atau KHI. Apa itu KHI? Dapat dipandang sebagai bagian dari fenomena pembaruan hukum Islam di Indonesia. Dikaitkan demikian karena di antara muatannya terdapat materi-materi hukum yang masih asing, setidaknya dalam konteks pemikiran hukum yang umum dianut orang Indonesia, seperti ahli waris pengganti, misalnya pada wasiat wajibah untuk orang tua atau anak angkat. Hal ini keluar dari wilayah Syafi'iyah, yaitu mengikut pendapat Zahiri, larangan kawin beda agama, kawin hamil, dan sebagainya. Bahkan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bisa kita lihat, tentang peradilan agama dan peraturan perundangan Nomor 28 Tahun 1977 tentang wakaf tanah milik dapat pula dipandang sebagai bagian dari kontribusi untuk pembaruan hukum Islam di Indonesia.
keberhasilan umat Islam Indonesia merumuskan materi hukum Islam secara tertulis dalam KHI merupakan wujud konkret ya. Jadi KHI itu merupakan wujud konkret dalam rangka memberlakukan hukum Islam bagi umat Indonesia yang sudah lama diciptakan gitu. Jadi kan kalau dulu hukum Islam tuh kita nggak bisa karena kita kan undang-undang. Jadi ketika KHI ini dibentuk, KHI ini lahir, diberlakukan, barulah hukum Islam tadi bisa menjadikan diselenggarakan bagi masyarakat Indonesia. Ya, untuk pembahasan KHI ini kita dapat lihat ada banyak sekali masalah yang termuat dalam Counter Legal Draft atau CLD KHI. Sebagai draft ini sehingga draft ini banyak menuai protes. Kenapa menuai protes? Karena beberapa masalah terdapat dalam draft ini, yaitu yang pertama kita dapat menemukan masalahnya itu mengadaptasi syariat Islam dengan kehidupan demokrasi. Jadi itulah yang buat banyak sekali pro dan kontra ketika KHI ini diberlakukan di Indonesia. Tidak. Iya, mungkin tadi hanya itu yang kami sampaikan. Dan kesimpulan kita pada pagi hari ini apa? Ini yang penting. Kesimpulan kita mempelajari ilmu ini apa? Apa sih yang kita bisa dapatkan dari apa yang kita pelajari hari ini? Apa itu? Kesimpulannya, secara sosiologis, empiris, praktik penerapan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat kita diakui atau tidak harus mengalami perkembangan. Dan bahkan makin lama makin meningkat dan meluas ke sektor-sektor kehidupan bangsa, kehidupan hukum yang sebelumnya belum diterapkan menurut ketentuan hukum Islam. Jadi hal ini merupakan wujud nyata dari reformasi dan reformulasi hukum Islam di negara kita ini. Jadi ketika kita menemukan lahirnya seorang pemikir-pemikir Islam yang baru dan juga dibentuknya KHILK tadi, itu dapat menjadikan hukum kita menjadi lebih baik ya, atau lebih dapat nyata, merupakan wujud nyata dari reformasi dan reformulasi hukum Islam di negara kita ini. Kemudian ya, sebab-sebab pentingnya pembaruan hukum Islam di Indonesia. Kenapa kita harus berubah? Kenapa kita harus terus bereformasi? Karena memang menurut hemat kami dilandasi dari beberapa faktor berikut. Pertama, untuk mengisi kekosongan hukum dalam permasalahan sosial kemasyarakatan yang membutuhkan solusi hukum baru harus segera diselesaikan dan diberi solusi hukumnya. Jadi memang ada beberapa kenapa kita penting berurgensi kita kan. Kenapa kita penting membahas hukum ini? Karena memang ada beberapa hukum yang belum ada, yang membutuhkan solusi. Jadi mengapa hukum Islam itu terus bisa berevolusi makanya lahirlah pemikiran tokoh-tokohnya. Dan pengaruh juga para pembaru pemikiran hukum Islam baik di Indonesia maupun dunia. Ya, semoga apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini dari saudara tadi Irwan yang pertama, kemudian ada saudara Syam dan saya yang ketiga, semoga dapat menambah wawasan serta meningkatkan ilmu pengetahuan kita dan menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala pastinya, dan menjadi warga negara yang baik. Dan hanya itu yang saya dapat sampaikan. Semoga semuanya pagi dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat belajarnya, tetap semangat kuliahnya di masa pandemi. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.